Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membacakan presentasi tentang perancangan basis data sistem informasi koperasi simpan pinjam. Saya bernama Danang Sitawijaya dengan NIM 19250139. Selanjutnya saya Rifka Nugroho dengan NIM 19250974. Selanjutnya saya Rahma Amelia dengan NIM 192500379. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang bagaimana merancang basis data untuk sistem informasi koperasi simpan pinjam. Pembahasan meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan, ERD, LRS, implementasi query, SQL, hingga kesimpulan. Latar belakang. Koperasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan simpan pinjam. Namun, masih banyak koperasi yang mengelola data secara manual, sehingga proses pencatatan menjadi lambat dan berisiko terjadi kesalahan. Berdasarkan data yang ditampilkan, jumlah koperasi dan anggota di Indonesia masih sangat besar, sehingga diperlukan sistem informasi yang lebih efektif dan terkomputerisasi. Permasalahan yang dihadapi pada koperasi yang masih menggunakan sistem manual, data anggota, simpanan, pinjaman, dan laporan sering dicatat menggunakan buku atau Microsoft Excel. Cara ini membutuhkan ketelitian tinggi, memakan waktu, dan beresiko terjadi kehilangan maupun duplikasi data. Oleh karena itu, diperlukan basis data yang terstruktur agar pengelolaan informasi menjadi lebih cepat dan akurat. Lalu di sini akan dilanjutkan oleh Rifki Abda Nugroho. Hanya di sini ada maksud dan tujuan. Tujuan dari perencanaan ini adalah membangun basis data yang terstruktur sehingga pengelolaan data koperasi menjadi lebih efektif. Selain itu, kami juga merancangkan IRD dan LRS sebagai dasar pembuatan database, lalu mengimplementasikan query SQL untuk operasi CRUD, serta meningkatkan transparansi dan integritas data. Selanjutnya, di sini ada ruang lingkup sistem. Ruang lingkup penelitian meliputi perancangan ERD, LRS, spesifikasi tabel, database, implementasi query, SQL seperti create, insert, update, delete, dan pembuatan laporan. Database menggunakan MySQL sehingga nantinya dapat diintegrasikan dengan aplikasi berbasis PHP maupun Visual Basics. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tools dan landasan teori. Dalam proses perancangan kami menggunakan beberapa tools. ERD yang digunakan untuk membuat desain hubungan antara entitas. MySQL digunakan sebagai DBMS Visual Studio Code dan XMPP digunakan sebagai lingkungan pengembangan. Sedangkan PHP dan Laravel dapat digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk membangun aplikasi koperasi berbasis web. ERD terdapat 5 entitas utama yaitu anggota, simpan, pinjam, angsuran, dan user. Hubungan antara entitas bersifat on-to-many. Artinya, satu anggota dapat memiliki banyak transaksi simpan maupun pinjam, sedangkan setiap transaksi hanya dimiliki oleh satu anggota. Desain ini membuat data lebih struktur dan mudah dikelola. LRS atau Lockheed Roads Document merupakan hasil implementasi ERD menjadi tabel database. Setiap tabel memiliki primary key sebagai identitas utama dan figure key sebagai penghubung antara tabel. Dengan struktur ini, database menjadi lebih konsisten serta mengurangi terjadinya reduplikasi data. Implementasi
query SQL. Pada tahapan implementasi digunakan sebagai perintah SQL. Pred digunakan untuk membuat database dan tabel. Insert digunakan untuk menambahkan data. Select dan join digunakan untuk menampilkan laporan. Update digunakan untuk mengubah data. Delete digunakan untuk menghapus data yang sudah tidak diperlukan. Seluruh operasi tersebut mendukung proses pengembangan data koperasi. Jadi kesimpulan dan sarannya dari penelitian ini adalah bahwa perancangan basis data berhasil menghasilkan struktur database yang jelas melalui ERD dan LRS. Normalisasikan hingga bentuk ketiga maupun mengurangi redukasi data. Selain itu, query SQL telah mendukung operasi CRUD dan lapor. Untuk mengembangkan selanjutnya, sistem dapat ditambahkan keamanan menggunakan balanced audit trail, rows, access control, integrasi e-web, aplikasi mobile, serta dashboard business intelligence. Lalu di sini pada bagian terakhir kami menampilkan contoh implementasi query SQL. Dimulai dari pembuatan tabel anggota, simpanan, pinjaman, angsuran, dan user. Kemudian ditampilkan contoh query insert, select, join, serta update yang digunakan dalam pengelolaan data koperasi. Demo ini menunjukkan bahwa rancangan basis data dapat langsung diterapkan menggunakan MySQL. Contohnya yaitu di sini ada pos. Lalu di sini ada create table anggota, yaitu bagian pertama digunakan untuk membuat tabel anggota. Di dalam tabel ini disimpan data seluruh anggota koperasi seperti ID anggota, nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, pekerjaan, tanggal bergabung, dan status anggota. Tabel ini menjadi data utama karena semua transaksi simpanan dan pinjaman akan masuk pada data anggota. Selanjutnya di sini ada create table simpanan. Bagian kedua digunakan untuk membuat tabel seluruh transaksi simpanan anggota, baik simpanan pokok, wajib maupun sukarela. Baik di dalamnya terdapat forging key, ID anggota yang menghubungkan transaksi simpanan dengan anggota yang melakukan simpanan. Selanjutnya ada create table pinjaman. Bagian ketiga digunakan untuk membuat tabel pinjaman. Tabel ini menyimpan data pinjaman yang diajukan anggota seperti jumlah pinjaman, bunga, jangka waktu, tanggal jatuh tempo, dan status pinjaman. Sama seperti tabel simpanan, tabel ini juga menggunakan forging key, yaitu ID anggota, sehingga setiap pinjaman pasti dimiliki oleh satu anggota. Selanjutnya di sini ada create table angsuran. Bagian keempat digunakan untuk membuat tabel angsuran. Tabel ini berfungsi mencatat pembayaran cicilan dari setiap pinjaman. Data yang disimpan melalui angsuran, keberapa jumlah angsuran, tanggal pembayaran, denda, dan status pembayaran. Tabel ini memiliki forging key, ID pinjaman, sehingga setiap angsuran terhubung langsung dengan pinjaman yang sedang dicicil. Lalu kesimpulan yang bisa kami sampaikan yaitu keempat tabel tersebut saling berhubungan menjadi data utama. Kemudian anggota dapat memiliki simpanan dan pinjaman, sedangkan pinjaman dapat memiliki beberapa angsuran. Dengan struktur seperti ini, data menjadi lebih rapi dan mudah dikelola dan menghindari dari duplikasi data atau redundansi data. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hia.